Halo Sobat Mertalks dimanapun kalian berada, apa kabarnya semua? Baik? Baik. Ini ada antusiasme tersendiri ya dari para kru kita karena pada hari ini kita sudah merayakan yang namanya Hari Raya Paskah. Tepuk tangan untuk kita semua. Kali ini seperti podcast-podcast sebelumnya dalam rangka edisi Tri Hari Suci, saya Dimas Prasetya Nugraha tidak sendiri kali ini. Tentunya di 2 episode kemarin sudah ada 2 frater yang menemani kita. Dan pada saat ini ada satu frater yang akan menjadi tamu dan istilahnya bintang tamu dalam acara kita kali ini, yaitu Frater Robert. Frater Robert, hai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frater Robert. Langsung pertanyaannya apa? Oh, langsung pertanyaan. Perkenalkan dulu biar nanti orang semakin ya, saya melakukan tahun orientasi pastoral di Mertoyudan, mendampingi medan utama. Begitu. Tahun keempat berarti ya. Betul. Tahun-tahun Frater didampingi sama Frater Robert. Keren-keren ya jadinya. Oke, Frater sebelumnya selamat Paskah. Selamat Paskah. Ya, selamat Paskah. Gimana hari Paskah tahun ini? Apakah ada suasana yang berbeda dengan tahun Pasti ada yang berbeda. Setiap tahunnya pasti ada yang berbeda. Yakin dah. Kalau kemarin kan dulu belum top di sini ya, Tri. Berarti masih di Jakarta. Betul. Nah, di Seminari Tinggi. Nah, sekarang bagaimana sih momen Paskah di seminari ini? Menurut Frater itu bagaimana? Apakah ada memori-memori lama yang kemudian terbangkitkan atau tiba-tiba Frater remember apa gitu ketika merayakan Paskah bersama kami? Spontan ya. Spontannya merasakan bahwa semakin ramai. Semakin ramai. Kebersamaannya, bertemu dengan anak-anak muda yang calon-calon imam, paus, uskup dan sebagainya. Pokoknya semakin ramai karena jiwanya kan masih muda. Jadi jiwa muda ya, Tri. Jiwa muda. Ya menurut Frater nih, gimana sih kemarin kita udah misa Paskah bareng, kemudian kita gaudiuman ya Tri ya, tiap malam itu mungkin kayak ada rasa yang membangkitkan gairah atau semangat Paskah kita ya Tri ya. Tapi sebelum kita bicara ke sana, mungkin apa ya, kita nggak afdol ngomongin Paskah kalau kita nggak ngomongin maknanya. Nah, menurut Frater Robert sendiri ya, apa sih makna dari Paskah yang kita rayakan? Sebetulnya kalau ngomongin soal Paskah itu selalu berkaitan dengan mengenangkan kebangkitan Yesus Kristus. Udah itu anak kecil juga tahu, dari SD, SMP dan sebagainya, umum. Tetapi itu yang terbayang terlintas di dalam pikiran kita pastinya. Nah, kemudian menurut saya sendiri ya, di tahun ini itu, di tahun 2022 ketika kita menghadapi ya sudah terbiasa dengan COVID-19, punya makna yang baru. Dari bacaan-bacaan yang kita dengar itu juga memiliki makna yang baru. Saya itu sekilas belajar memaknai ya, untuk khusus untuk tahun ini tuh memaknai Paskah itu belajar dari Abraham. Belajar dari Abraham. Gimana itu, Ter? Kalau ngomongin ceritanya itu kita tahu nggak ceritanya tentang apa? Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Itu kan kita kalau lihat di bacaan itu ada sebuah keraguan. Ketika bagaimana kita sebagai bapak nih seolah-olah mempersembahkan anaknya, kemudian tahu akan dibunuh, kita membunuh anak, itu kan jadi kejolakan. Rasanya gimana ya, termasuk anak sendiri dibunuh. Bayangkan seperti itu, bahwa kekejaman, bahwa di 10 perintah Allah dilarang membunuh. Itu kan menurut saya kalau kita melihat sosok Abraham yang ingin taat kepada Tuhan, itu seolah-olah kalau dipikir dengan rasional itu sulit untuk kita taat. Kalau kita taat kepada, tapi dengan iman. Ya pasti iman itu membutuhkan apa ya? Kepercayaan yang ya keraguan kita pasti ada. Pasti ada. Tetapi ada harapan bahwa si Abraham ini nih memposisikan dirinya itu bukan lagi sebagai hamba Allah, tetapi dia tahu bahwa Ishak ini adalah pemberian dari Tuhan, bahwa kehidupan ini adalah yang menentukan Tuhan gitu kan. Tuhan punya kehidupan ini dan dia coba untuk percaya walaupun dikit itu. Walaupun ada pergulatannya loh. Ada loncatan imannya gitu. Justru ya namanya pergulatan itu merupakan hal yang wajar ya, Frater ya. Apalagi kalau kita mau, istilahnya Paskah kan juga identik dengan transformasi diri, kebangkitan dan pertobatan itu tadi yang telah kita hayati selama 40 hari. Tentunya ada penghayatan dan transformasi yang ingin dialami. Tapi justru dalam mau menuju kebangkitan itu mungkin ada yang namanya keraguan, merupakan
kayak hal yang wajar. Tapi apakah mungkin kita ragu-ragu terus tuh? Tentunya tidak ya Ter ya. Ya, saya itu punya satu cerita. Ada cerita teman-teman ya, cerita ini. Ceritanya itu ketika saya berdialog dengan tukang Tukang apa? apa ya? Tukang ojek. Bukan tukang Bukan. ojek. Tukang ojek. Tukang bakso. Iya. Tukang ini apa tuh? Apa? Bebek. Tukang bebek. Angon bebek. Bukan, bebek Lamongan lah. Oh, gitu bebek lah. Lamongan. Oh, pecel lele. Itu ya seperti itulah. Dan itu dalam singkat cerita, si bapak ini tuh ketika membangun usahanya yang sukses ini gitu kan. Dia itu merasakan keraguan ketika dari sebelumnya kan dia itu ngontrak, terus setiap bulannya itu harus bayar kontrakan itu sejumlah 10 juta. Nah, dia ingin memulai hal yang baru, yaitu lebih besar lah, kontrakannya lebih besar, kemudian kiosnya lebih besar, dan itu lebih mudah untuk melakukan aktivitasnya. Itu per bulan itu jadi 20 juta. 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah, si bapak ini mengatakan bahwa kalau kita pikir-pikir, yaitu ngomong sama saya itu, kalau kita pikir-pikir itu nggak bisa gitu kan, susah, kalau dipikir-pikir pasti kita nggak akan jalan gitu kan. Tapi si bapak itu bilang, wah yang penting berani gitu. Yang berani, niatnya baik, kemudian ada harapan, terus dijalanin aja, dijalanin. Ada keraguan, pasti. Kayak Abraham tadi kita melihat, wah ada keraguan nih. Bagaimana kok anak yang kesayangan nih, satu-satunya janji Allah yang keturunannya sampai banyak bintang, gitu ya. sampai nggak bisa dihitung dan sebagainya. Tetapi coba untuk berharap. Akhirnya dia menjalaninya, akhirnya sukses dalam arti kriteria bapak ini ya. Yang dulunya nggak punya apa-apa, kriterianya adalah dapat menyekolahkan anaknya sampai kuliah, kemudian sekarang diberikan kesehatan, bekerja sama istrinya. Itu sih makna yang menarik sih bagi saya. Tentunya juga ketika mengingat kisah Abraham, kita juga diingatkan tentang kisah Yesus ya tadi ya. Waktu kemarin Jumat Agung kita memperingati bahwa Yesus itu sempat ragu, apakah benar Allah itu menyertai dia. Kan makanya di waktu penyaliban dia teriak Elai lama sabachthani itu. Kalau menurut saya juga satu bentuk kayak apa ya istilahnya, kayak keraguan apakah ya memang Yesus adalah Tuhan, tapi dia juga mempunyai kodrat manusia ya tadi ya. Betul. Pasti punya keraguan dan kelemahan itu sendiri, tapi pada akhirnya dia mengatasi segala keraguannya dan akhirnya berani memberikan dirinya. Bahkan kalau dipikir-pikir tuh manusia biasa pun tidak mampu untuk istilahnya melakukan tugas semulia itu, tapi Yesus ingin membuktikan bahwa ya ini korban cintanya itu akhirnya membangkitkan semangat dalam diri orang beriman untuk tetap mau percaya dan berubah dan bertransformasi itu tadi ya. Nah, mungkin yang bisa dipetik dari pelajaran Paskah selain tentang transformasi diri, tapi juga mungkin tentang penghayatan kita khususnya dalam tema APP kemarin kan kita kan diajak untuk berbela rasa. Nah, bagaimana semangat Paskah kita ini bisa mau diwujud nyatakan dalam semangat berbela rasa pada orang di sekitar kita itu Kalau ngomongin soal berbela rasa, kita lihat apa yang kita punya dulu. Kalau kita memberi, kita kalau nggak punya apa-apa nggak bisa memberi kan. Tapi kita lihat dulu kita punya apa nih. Kalau kita punya tenaga, ya kasihlah tenaga itu kan. Kalau kita punya pikiran, ide-ide yang cemerlang, berpartisipasilah dengan ide-ide itu. Kita lihat dulu apa yang kita punya itu. Dan ketika kita sudah, wah aku masih sehat nih, masih punya tenaga, ya udah kita kerjakan dan sebagainya. Menurut saya itu menarik. Melihat apa yang kita miliki terlebih dahulu. Saya rasa itu merupakan satu langkah baik untuk istilahnya ingin memulai suatu langkah atau tindakan berikutnya. Apalagi karena kadang itu di masa pandemi sekarang ini kan kita cenderung malas-malasan. Jadi usaha untuk mau menggerakkan diri untuk istilahnya berbela rasa dan berbuat baik pada sesama itu kan kadang terhalang oleh rasa malas kita. Tapi ketika Frater tadi menyebut melihat apa yang kita miliki itu kan istilahnya merubah mindset kita dan pada akhirnya itu mampu menggerakkan itu tadi tentang pemberian diri secara total dan ikhlas itu tadi ya yang mungkin bisa dibagikan pada orang-orang di luar sana dan termasuk di seminari ini Nah, untuk di seminari ini momen Paskah ini sebenarnya pelajaran apa yang bisa diambil oleh para seminaris, apalagi konteksnya kita sebagai seorang calon imam dan pemimpin bangsa dan gereja di masa depan itu seperti apa? Terlibat sih. Terlibat dengan cara-cara yang menurut saya yang kita miliki. Misalnya saya melihat berpartisipasi, kita harus lihat dulu sekitar kita apa yang menjadi kegelisahan kita. Nah, untuk seminaris ini kita tahu bahwa semakin gak bisa dikeluar rumah dan sebagainya, dengan dalam arti rutinitas juga gitu-gitu aja, monoton ya. Monoton.
Tetapi kita diajak untuk jangan pertanyakan apa yang seminari berikan kepada kita, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk seminari. Jadi pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan? Semangatnya apa nih? Kalau kita semakin, kan kita seolah-olah mencicipi ya, berpartisipasi dalam imamat Kristus, kebangkitan Kristus. Nah, kita ciptakan itu, kebangkitan itu. Kita coba untuk bangkit, untuk melihat, wah, ada sesuatu yang saya melihat begini. Jadi menantang diri sebenarnya. Menantang diri. Kebangkitan itu kita harus ditantang diri. Ditantang untuk memikul salib itu. Ditantang bahwa itu berat, tapi kita sampai ke puncak dan sebagainya. Dan medan utama itu sedang melakukan transformation challenge. Gimana itu, Jadi ada 14 hari, kita setiap harinya itu, setiap orang berbeda-beda ya challenge-nya. Itu ada yang cuma secara fisik, yaitu opera sampah minggunya. Di seminari, di medan utama itu kalau ada sampah dia yang akan mengurusi dan sebagainya. Hal kecil, tapi apa yang bisa dilakukan. Kemudian juga ada yang biasanya nggak refleksi. Dan sebagai challenge-nya beda-beda. Setiap pribadi itu. Ada yang challenge-nya adalah mengenal teman. Yang jarang dia diajak ngobrol, tapi ada satu orang nih yang kok aku kurang deket sama dia. Aku tahu untuk ajak ngobrol. Itu kan kebangkitan, wah, mengenal satu sama lain. Bentuknya bisa banyak ya. Karena setiap pribadi kita ingin challenge bahwa yuk kita bisa bangkit nih untuk mempersiapkan terutama masuk menjadi jenjang yang lebih tinggi lagi formasi. Entah itu tutor atau di novisiat ya, Justru dari hal ini mungkin yang menarik ya. Terkadang kan kita berpikir bahwa ya namanya transformasi di kehidupan kita itu mungkin harus bersama-sama. Maksudnya melalui gerakan-gerakan yang besar atau yang muluk-muluk seperti itu. Tapi ternyata dari apa yang Frater sharingkan tadi kan berawal dari satu pribadi, tapi istilahnya dampaknya itu bisa menyebar luas kepada orang-orang di sekitarnya. Dan mungkin itu yang bisa ditiru oleh orang-orang luar sana ya, apalagi kalau membagikan semangat Paskah itu tadi tentang keterlibatan diri dan melihat apa yang kita miliki itu kita ingin membagikan apa. Nah, jadi mungkin ada pesan ini buat teman-teman di luar. Jadi jangan melihat tentang berpikiran yang muluk-muluk atau ya cita-cita yang istilahnya sangat besar. Tapi itu baik ya, tapi mari memulai itu dengan hal-hal sederhana. Kalau nggak salah dulu waktu rekoleksi komunitas itu saya pernah mendengar kalimat yang diucapkan oleh Romo Aloysius Budi Purnomo itu. Itu laksana seperti kerikil yang dilemparkan ke kolam. Ya, kerikil itu kecil ya teman-teman, tapi gelombang yang ditimbulkan itu mampu besar dan mampu menyentuh ke seluruh penjuru. Nah, itu mungkin yang tidak ditawarkan oleh semangat Paskah kita kali ini ya ternyata. Dan apalagi di konteks pandemi ini kan terkadang kita masih nggak tahu kapan pandemi ini selesainya kapan. Kita tidak ada yang tahu kepastiannya. Jadi mungkin semangat Kristus ini yang istilahnya bisa mengilhami kita untuk terus bangkit. Nah, untuk Frater sendiri, pesan untuk teman-teman di luar sana, secara khusus kaum muda, masa depan gereja ya, seperti yang dikatakan Paus Fransiskus dalam ensiklik Christus Vivit itu, bagaimana untuk menghayati semangat Paskah ini? Kalau saya melihat Paskah ini ya bangkit itu kan. Bahwa kalau kita punya hal sesuatu yang baik, ya lakukan gitu kan. Jalani itu, perjuangkan itu. Jangan kita terlalu overthinking, banyak rasional yang kita mikir ini dan sebagainya. Pasti banyak keraguan. Tetapi kalau kita pelan-pelan untuk menjalaninya, semoga itu dapat tercapai semua gitu. Punya harapan. Jangan sampai harapan kita yang walaupun kecil jangan kita padamkan. Jangan kita padamkan. Saya jadi ingat pepatah GMPD itu, Gusti mesti paring dalan. Nah, Tuhan pasti memberikan jalan untuk setiap aksi dan rencana kita. Dan mungkin ini podcast edisi Trihari Suci yang terakhir ya, karena kemarin kan kita sudah melewati podcast sebelumnya dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan pada puncaknya bersama Frater Robert ya. Tamu undangan paling keren ya, memberikan makna Paskah atau peneguhan di dalam misteri iman Kristiani kita. Dan mungkin saya selaku host juga ingin mengucapkan selamat Paskah pada teman-teman ya yang ada di rumah dan dimanapun berada. Semoga apa yang disampaikan tadi mampu mentransformasi dan menggerakkan diri teman-teman untuk semakin terlibat ya, untuk mampu ya istilahnya jadi harapan gereja di masa depan. Itu ya Frater ya. Yeah. Terima kasih juga Frater Robert yang sudah menyediakan waktunya untuk sama-sama mengisi renungan singkat yang disambi dengan ya nggak terlalu saklek dengan kitab suci, tapi
saya dapat dikontekstualisasikan bagi kehidupan kita. Terima kasih juga bagi semua kru yang 2 hari ini bekerja sangat sangat hebat. Terima kasih, kita beri apresiasi ya ternyata. Keren banget. Tanpa mereka, Tanpa mereka nggak ada ini nggak ternyata. ada. Ya, Nggak ada. nggak ada. Ini keren ya nata-nata kayak gini. Oke. Itulah pokoknya. Terima kasih untuk kru dan semua yang telah mendukung, terkhusus dari pihak Seminari Mertoyudan yang terus membantu kami untuk istilahnya menjadi garang dan terang dunia di masyarakat. Begitu saja, Frater. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa di edisi Mertalk selanjutnya. Dadah. Dadah.